Selamat pagi Bu Maria, saya Briliana Semesta Pratiwi dari kelas 12 2 pesan 10 dan di sini saya ingin menceritakan mengenai lika-liku perjalanan yang telah saya alami di bulan Januari ini. Sebenarnya ada banyak hal yang bisa saya ceritakan, mulai dari cerita susah, sedih, senang, banyak. Namun saya ingin menceritakan dan mengawalinya dengan cerita kegagalan yang saya sesali, yaitu saya pertama kalinya terlambat sekolah. Jujur saya belum pernah merasakan yang namanya terlambat, bahkan dari SD, SMP, SMA semester 2 ini saya tidak pernah. Ini menjadi pertama kalinya dan merupakan tamparan realita yang sangat berharga karena mengajarkan saya berapa pentingnya tanggung jawab. Sejak kecil saya selalu menanamkan saya tidak boleh terlambat karena keterlambatan itu adalah bentuk ketidaktanggung-jawaban pada diri sendiri, orang lain, peraturan yang telah ditetapkan, dan terhadap waktu yang diberikan kepada kita. Jadi, ketika saya merasa tidak bisa mengelola waktu saya, mengelola diri saya untuk sekedar bangun pagi dan menaati aturan, saya rasa saya tidak bisa mengemban tanggung jawab yang lebih besar ke depannya. Sampai pada akhirnya, saya ingat betul hari Selasa 20 Januari 2025, saya terlambat dengan alasan yang cukup konyol, namun itu mengubah segala perspektif saya tentang tanggung jawab. Semua bermula dari pagi hari yang cukup normal. Saya bangun di jam 5 pagi, melakukan rutinitas seperti biasa, memasak, menghimbau adik-adik untuk berangkat lebih pagi. Karena keterbatasan transportasi, akhirnya kedua adik saya yang masih SMP diantar terlebih dahulu oleh Edi. Dan disitulah ketika adik-adik saya sudah berangkat, saya melaksanakan ibadah sholat, mengganti sholat yang belum saya laksanakan pagi tadi. Dan tanpa sadar, ketika pintu saya kunci, Edi kembali ke rumah untuk menjemput kami, dan karena saya sedang beribadah, saya tidak bisa merespon. Adik saya yang bungsu sedang di kamar mandi, sehingga Edi mengasumsikan tidak ada orang di rumah, dan ia mengira bahwa saya serta adik saya yang bungsu sudah berangkat sekolah bersama dengan orang tua saya. Dan saya baru menyadari bahwa ia sudah kembali lagi ke sekolah tanpa mengabari saya ketika saya selesai sholat. Dan saya cukup panik, tapi berusaha menenangkan diri dengan memesan ojek online dengan segala cara, dengan Maxim, Gojek, GrabCar sudah saya coba, namun karena daerah rumah saya cukup terpencil sehingga tidak sangat jarang akses untuk ojek online yang bisa menerima pesanan di sini, terutama di pagi hari sekitar jam 6.15. Dan saya juga terus menghubungi adik saya, orang tua saya, namun tidak kunjung ada respon karena mereka masih dalam perjalanan. Dan pada akhirnya 30 menit berlalu begitu cepat dan sia-sia. Saya mulai putus asa dan akhirnya Edi mengetahui apa yang sedang terjadi dan tanpa berpikir panjang ia kembali lagi ke rumah menjemput kami semua. Meskipun kami yakin kami pasti terlambat. Namun apa boleh buat karena ini sudah menjadi resiko dan hari itu adalah hari yang penting bagi saya karena saya melaksanakan ujian praktik bahasa Inggris dan ujian praktik agama, yaitu drama, di mana saya sebagai sutradara. Jadi peran yang penting dan saya harus hadir di hari itu. Akhirnya setibanya di sekolah, saya langsung bercucuran air mata, penuh rasa bersalah, rasa kecewa pada diri saya sendiri karena saya merasa saya gagal untuk mengatur waktu. Padahal keterlambatan ini sebenarnya tidak terjadi karena kelalaian saya semata, tapi hal-hal di luar dugaan yang tidak bisa kita hindari. Sampai pada akhirnya Bu Ati juga menyadarkan saya, "Gak apa-apa Bril, gak apa-apa kalau misalnya terlambat sekali saja, kalau hidup mulus-mulus saja gak ada cerita, gak ada hal-hal yang menarik yang bisa kamu pelajari." Dan disitulah saya bersadar, oh iya ya, mungkin benar saya terlalu keras pada diri saya sendiri. Sehingga bentuk tanggung jawab dan tidak lanjut yang saya lakukan adalah dengan menerima resiko, melakukan pembinaan, mengumpulkan sampah, dan juga melakukan pembinaan di hari Sabtu. Dan saya belajar untuk bisa menanggapi suatu masalah dengan lebih santai dan mencari solusi yang terbaik, serta tidak lupa untuk menerima konsekuensi dari apapun kesalahan yang saya lakukan, meskipun kesalahan itu tidak sepenuhnya menjadi kesalahan saya, namun tetap harus saya lalui dengan penuh tanggung jawab. Dan memang bulan Januari tidak begitu sempurna, namun tetap ada beberapa momen-momen yang
saya syukuri dan beberapa pencapaian yang saya banggakan. Salah satunya adalah keberhasilan saya dalam ujian praktek olahraga. Saya berhasil maraton 7 putaran di Gayam selama 15 menit. Dan itu gila karena saya tidak bisa mengekspektasikan saya bisa berlari 7 putaran. Saya hanya menargetkan 6 putaran. Dan awalnya saya meragukan diri saya karena saya bukan orang atletis, saya tidak pernah rutin berolahraga apalagi lari. Sehingga setelah saya mengetahui bahwa ujian praktek akan dilaksanakan 2 minggu lagi, seminggu sebelum ujian praktek saya memutuskan untuk berlatih dengan rutin. Saya mulai berlatih pada hari Senin. Hari itu pertama kalinya saya mencoba yang namanya maraton dan saya merasa tertantang. Bagaimana rasanya maraton itu sih? Dan sepulang sekolah, hari yang letih setelah latihan ujian praktek drama agama, jam 5 sore saya langsung mencoba berlari ke Gayam. Dan ternyata maraton itu tidak semudah yang saya bayangkan. Saya hanya bisa 3 putaran dalam 15 menit dan sebagian besar waktu saya gunakan untuk berjalan karena saya tidak sanggup. Tubuh saya rasanya sudah pegel linu, kaki saya kram, dan tubuh saya tidak siap. Dan saya rasa itu adalah bentuk adaptasi saya karena memang saya belum pernah merasakan yang namanya maraton sebelumnya. Dan saya semakin tertantang untuk berlatih di hari kemudian. Kemudian saya melanjutkan hari Selasa sepulang dari bimbel CCE. Saya juga berlatih sekitar jam 5 hingga sore jam 6 atau jam 7. Saya berhasil melalui Gayam selama 15 menit dan mencapai sekitar 4 putaran, menambah 1 putaran. Dan mungkin progresnya sangat tipis, tetapi itu menjadi progres yang sangat baik bagi saya. Hari selanjutnya saya tetap berlatih meskipun rasanya sudah letih dan juga ada kalanya saya merasa malas. Tetapi terkadang disiplin itu tidak membutuhkan motivasi. Yang penting adalah konsistensi, dan rutinitas itulah yang nantinya membentuk saya dan juga mengantarkan saya pada kesuksesan. Saya meyakini itu, akhirnya saya melanjutkan untuk berlatih. Hari itu gerimis sedikit, tapi saya menembus dari rintik hujan tipis-tipis. Dan meskipun hujan yang tidak terlalu mengganggu, saya tetap melangsungkan latihan itu. Saya menambah lagi 1 putaran dari 15 menit, dari yang mulainya 4 putaran menjadi 5 putaran, dan sebenarnya sudah hampir menuju 6 putaran, namun kesalahan saya adalah saya berjalan di putaran terakhir. Dan di sini saya menemukan, oh ini kuncinya dari maraton. Yang pertama, saya harus menentukan kecepatan yang konsisten. Meskipun itu cukup perlahan, tetapi itu dilakukan secara terus-menerus tanpa adanya jeda sedikit pun, termasuk jalan. Meskipun kita merasa lelah, tapi lebih baik untuk berlari dengan kecepatan yang lebih lambat daripada berjalan, karena itu sungguh merusak goal saya. Akhirnya saya semakin termotivasi bahwa saya akan bisa ini untuk melalui 6 putaran Gayam selama 15 menit. Akhirnya saya menargetkan latihan lagi hari Kamis. Tapi hari Kamis ternyata saya mendapati hujan badai, kemudian ini tidak memungkinkan untuk saya latihan. Saya jujur kecewa, dan tetapi saya tidak mungkin menembus hujan untuk berlatih lari karena justru saya akan sakit dan tidak bisa melakukan maraton nantinya. Dan kebetulan saya baru bisa berlatih sekitar jam 6-an. Menurut adat Jawa dan Islam, malam Jumat itu tidak baik untuk melaksanakan aktivitas di luar, sehingga ya saya memaklumi bahwa saya tidak bisa melakukan latihan hari ini dengan alasan yang jelas. Akhirnya saya melaksanakan latihan lagi hari Jumat, dan saya mengajak adik saya untuk memberikan motivasi lebih, dan justru ia mengajarkan saya banyak hal karena ia lebih berpengalaman. Ia mengajarkan saya bagaimana pemanasan yang benar, bagaimana mengisi energi dalam tubuh ini sebelum maraton. Dan ia yang membawakan saya timer, karena saya tidak dibiarkan untuk membawa timer, sebab timer inilah yang membuat saya kadang terdistraksi untuk terus berjalan, karena saya terus memperhatikan waktu dan panik waktu tersisa sekian menit, dan itu cukup mengganggu konsentrasi. Sehingga adik saya yang meyakinkan saya untuk tidak membawa alat
timer sekalipun, dan kuncinya adalah percaya pada diri saya sendiri. Awalnya saya terus bertanya-tanya pada adik saya, kapan ini selesai, kurang berapa menit, saya kurang berapa putaran. Tapi adik saya dari belakang terus mengomando, terus lari, udah gak peduliin waktu, jangan pedulikan berapa jauh lagi, kamu bisa, dan percepat langkahmu. Dan disitulah putaran terakhir berhasil saya lalui. Kemudian adik saya menepuk pundak saya dengan bahagia. Waktu menunjukkan 14:50 detik. Dan saya berhasil melewati 6 putaran dalam waktu 14 menit 50 detik. Dan itu menjadi pencapaian yang luar biasa, karena saya mengerahkan seluruh energi saya, waktu saya untuk ini, dan ini semua terbayar dengan sepadan. Saya akhirnya percaya betapa ajaibnya disiplin itu. Dan seperti yang saya bilang, kedisiplinan itu tidak perlu motivasi, dan kita harus melakukannya dengan kondisi apapun, entah itu letih, lesu, bahagia, marah. Itu adalah kunci untuk sukses, saya meyakini itu. Dan di hari ujian praktik, saya bisa menembus 7 putaran di luar ekspektasi saya, dan ya, saya merasa bangga dengan apa yang telah saya capai. Nilai-nilai yang bisa saya petik dari peristiwa ini adalah bahwa di balik pencapaian ini juga ada tangan-tangan yang membantu. Salah satunya adalah adik saya, dan segala keberhasilan tentu ada kontribusi dari orang lain, dan kita terus harus bekerja sama dengan orang lain untuk saling melengkapi dan mendapatkan pengalaman dari orang lain yang lebih berpengalaman. Dan itu akan membuat kinerja kita lebih efisien dan juga lebih bermanfaat bagi satu dengan yang lain. Kemudian seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa konsistensi adalah kunci untuk mencapai cita-cita, untuk mencapai suatu tujuan, dan mungkin hal sesederhana ini bisa saya aplikasikan pada hal yang lebih besar di kehidupan saya. Dan untuk hal yang ingin saya capai di tahun 2025 ini adalah untuk menjadi pribadi yang lebih konsisten, jadi pribadi yang lebih bertanggung jawab dalam berbagai hal. Dan saya mempelajari bahwa yang saya praktikkan baru saja di maraton ini adalah salah satu contoh kecil yang bisa saya teladani. Dan Januari 2025 itu hanyalah awal dari perjalanan yang panjang di 2025. Dan saya yakin saya bisa melaluinya dengan baik. Dan pendekatan yang saya lakukan saat ini adalah dengan melakukan journaling serta men-set jadwal dengan rinci untuk menstabilkan segala rutinitas sekolah dan juga kehidupan pribadi. Saya ingin berkomitmen untuk berolahraga lebih sering, melakukan maraton. Sejak ujian praktek, saya semakin tertarik untuk menjadi pribadi yang disiplin melalui lari. Dan saya selalu memanifestasikan berlari ini setiap harinya, dan setidaknya easy running atau lari-lari kecil-kecilan, tipis-tipis setiap sore, tidak ada jeda sekalipun. Dan saya juga menargetkan untuk maraton 2 kali seminggu, setidaknya lebih. Dan ini menjadi goals yang akan saya capai di tahun ini. Saya juga ingin mencapai beberapa keinginan saya di universitas, dan itu semua bermula dari hal kecil seperti ini. Saya harap ini juga bisa berdampak dengan sekitar, saling memotivasi. Saya juga mendapati orang-orang sekitar seperti adik-adik saya yang melihat saya semakin aktif dalam hal olahraga ini, juga ikut termotivasi untuk berolahraga. Dan saya senang ini bisa membawa dampak yang positif, sehingga tidak ada alasan untuk saya berhenti, dan saya akan terus meningkatkannya. Sekian cerita dari saya harap ada banyak hal positif yang terjadi ke depannya, dan saya akan terus mengusahakan yang terbaik. Terima kasih.